Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Di sini saya akan baca renungan dari Mana Surgawi. Diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah 13 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan, teman-teman. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tidak ada perbedaan. Kisah 13 ayat 1 sampai 3 mengisahkan mengenai persekutuan doa jemaat di Antioquia. Kejadian di mana para nabi dan pengajar ini berkumpul sesungguhnya adalah gambaran yang indah dari kebersamaan dan persatuan umat Kristen dari berbagai golongan dan suku bangsa. 5 orang yang hadir pada waktu itu mewakili orang Yahudi, Yunani, dan Simeon Neger yang diyakini sebagai orang berkulit hitam. Mereka menyatukan hati bersama-sama dan berdoa serta berpuasa. Kemudian Roh Kudus berbicara kepada mereka dan mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi dari Antioquia dan memberitakan kabar baik yang membawa keselamatan. Setelah menumpangkan tangan dan berdoa bagi kedua orang ini, maka mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk menjalankan amanat agung. Suatu gambaran persekutuan orang percaya yang sangat indah. Kita tidak boleh kehilangan gaya hidup berjemaat yang indah seperti ini. Gereja sebagai tubuh Kristus harus memiliki kesatuan antar jemaatnya. Tidak peduli dari suku apapun mereka, warna kulit seperti apa, status sosialnya, atau hal apapun. Jangan sampai hal ini membawa perpecahan dalam tubuh Kristus. Tuhan mau kita bersatu teguh sebagai sesama saudara seiman yang dapat saling menopang satu sama lain dan juga membantu menanggung beban sesamanya. Gereja mula-mula mempraktikkan gaya hidup yang indah di mata Tuhan. Mereka saling menerima, saling mendoakan, saling membantu, saling bertukar pikiran, saling menopang dan bekerja sama demi perluasan kerajaan sorga di muka bumi ini. Sungguh sangat disayangkan ketika melihat ada anak-anak Tuhan yang melayani dalam gereja hanya mau berteman dengan jemaat yang mapan. Seringkali jemaat yang tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi disisihkan dan tidak diajak bergaul. Hal ini adalah kesalahan yang fatal jika dilakukan oleh orang percaya. Jika orang tersebut hanya mau mendekati jemaat yang mapan, maka orang tersebut sangat jauh dari gambaran seperti Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menganggap harta dan kekayaan sebagai hal yang penting dan utama. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menganggap harta kekayaan hal yang menjadi penting dan utama, teman-teman. Tuhan Yesus mendekati orang-orang miskin. Tuhan Yesus mendekati orang-orang miskin loh. Tuhan Yesus yang terbuang, terhina, dan penuh dengan kesalahan. Tuhan Yesus mendekati orang yang terbuang, terhina, dan penuh dengan kesalahan. Dia tidak pernah memandang rupa, teman-teman, dan dosa. Tuhan Yesus tidak pernah menjauhi mereka, melainkan berusaha untuk mengubah kehidupan mereka agar dapat dipakai untuk perluasan kerajaannya. Teman tahu Paulus kan, yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Jika selama ini Anda kurang memperhatikan jemaat yang tidak mampu di gereja Anda, sekaranglah waktunya berubah. Jadilah seperti Kristus dan jadilah sebagai sahabat bagi mereka semua. Gereja yang adalah tubuh Kristus adalah milik semua orang percaya. Tidak peduli sebanyak apa kekayaannya, seperti apa kekurangannya, seperti apa kemapanan dan kecantikannya. Gereja adalah milik kita semua. Gereja adalah tubuh, kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan Tuhan Yesus Kristus kepalanya. Jangan mengeksklusifkan diri kita sendiri. Pandanglah semua orang sederajat sama seperti Kristus memandang. Doa. Tuhan Yesus, aku belajar dari kasih yang kau berikan kepada semua orang. Ajar aku untuk bisa memiliki hati seperti hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Perbedaan yang ada antara jemaat satu dengan jemaat yang lain hanya adalah anugerah Tuhan. Jangan bersikap membedakan. Jadi teman-teman, jangan pernah membeda-bedakan. Karena Tuhan Yesus nggak pernah membeda-bedakan kita. Gitu. Aku pernah baca quote satu. Kalau Tuhan Yesus mengasihi tanpa syarat, kenapa kita harus mengasihi orang dengan syarat kayak gitu? Amsal 22 ayat 24 berkata, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan jangan bergaul dengan seorang pemarah." Kalau yang ini bukan mengeksklusifkan diri maksudnya, teman. Kalau ini kan kita jangan berteman dengan orang yang lekas gusar.
Bukan dikatakan jangan berteman dengan orang miskin gitu. Tapi di sini dikatakan jangan berteman dengan orang yang lukas gusar. Kalau ini beda lagi dengan mengekskluskan diri yang tadi. Kalau tadi kan kita mengikuti sifat Yesus gitu. Jadi teman-teman di sini artinya supaya kita jangan terikut dengan kehidupan mereka gitu. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya kita jangan juga terbiasa dengan tingkah laku mereka. Karena di ayat setelah itu dikatakan supaya engkau jangan terbiasa dengan tingkah laku mereka gitu teman-teman. Kalau versi bahasa Arab dikatakan ulah pertemanan kala si pedas naik darah. Nah, jadi ini teman-teman yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.